Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri dari beberapa eselon 1. Salah satunya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika atau Ditjen Aptika. Ditjen Aptika memiliki tugas mempercepat transformasi digital nasional yang berfokus pada 5 pilar, yaitu transformasi digital pada masyarakat, transformasi digital pada dunia usaha, dan transformasi digital pada pemerintahan. 3 hal ini didukung oleh regulasi dan diawasi oleh pengendalian. Dalam pelaksanaan transformasi digital kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika memiliki program Gerakan Literasi Digital Nasional yang diselenggarakan untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dan internet dengan benar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kecakapan digital masyarakat Indonesia melalui penguatan 4 pilar literasi digital yang terdiri dari digital ethics, digital culture, digital skills, dan digital safety. Program dilakukan secara masif dengan total target 50 juta masyarakat yang akan terliterasi pada akhir tahun 2024. Dalam pilar transformasi digital pada dunia usaha, ada 4 program yang menjadi fokus Ditjen Aptika. Yang pertama, yaitu mendorong upaya transformasi digital pada 6 sektor strategis, melalui kolaborasi bersama pelaku industri ekonomi digital dan leading sector terkait. Adopsi teknologi digital pada sektor pertanian memanfaatkan perangkat berbasis Internet of Things, berupa sensor tanah dan cuaca, yang dapat membantu para petani dalam penggunaan pupuk secara efisien dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Implementasi digitalisasi pertanian saat ini sudah dilakukan di Lombok Timur, Sumba Timur, Kutai Timur, serta dukungan food estate yang tersebar di Temanggung, Wonosobo, Belu, dan Sumba Tengah. Adopsi teknologi digital pada sektor maritim dibagi dalam perikanan budidaya dengan memanfaatkan perangkat berbasis Internet of Things untuk mengukur temperatur, salinitas atau kadar garam, tingkat keasaman, dan kadar oksigen. Sedang pada perikanan tangkap teknologi digital yang digunakan akan membantu nelayan dalam proses menangkap ikan hingga melakukan pemasaran dan penjualan hasil tangkapan pada marketplace digital. Implementasi digitalisasi maritim pada subsektor perikanan tangkap saat ini sudah dilakukan di Kabupaten Dompu NTB, Misol Papua Barat, Maumere NTT, Larantuka NTT, dan subsektor perikanan budidaya saat ini sudah dilakukan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dan Kabupaten Jembrana, Bali. Adopsi teknologi digital pada sektor logistik terbagi menjadi layanan digital fulfillment dan digital tracking. Layanan digital fulfillment memungkinkan pelaku usaha UMKM untuk memanfaatkan layanan ruang penyimpanan yang dikelola oleh perusahaan logistik dengan ragam layanan seperti storing, inventory management, picking, packing, dan shipping. Sedangkan digital tracking merupakan platform agregator yang menjadi penghubung antara para perusahaan produsen dengan pihak pemilik truk yang menyewakan jasa pengantaran barang. Adopsi teknologi digital pada sektor pendidikan memberikan pengenalan dan memfasilitasi pemanfaatan teknologi digital kepada para tenaga pengajar di Indonesia untuk menggunakan produk dan layanan teknologi digital dari mitra-mitra pelaku industri terkait seperti Internet of Things, immersive technology seperti virtual reality, augmented reality, dan gamification untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Adopsi teknologi digital pada sektor kesehatan merupakan upaya dalam membantu peningkatan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan melalui pemanfaatan adopsi teknologi digital dalam pengelolaan fasilitas kesehatan bersama startup industri teknologi kesehatan digital. Melalui program ini, Ditjen Aptika memfasilitasi pemanfaatan Internet Medical of Things atau IoMT dan teknologi rekam medis elektronik untuk melakukan intervensi teknologi digital dalam pelaksanaan kesehatan umum dan maternal. Adopsi teknologi digital pada sektor pariwisata dilakukan dengan tujuan untuk membantu peningkatan adopsi teknologi dan keterampilan para pengelola desa wisata dalam menghadapi era digital, sehingga dapat membuat konten atau melakukan pemasaran digital yang dapat digunakan dalam rangka peningkatan promosi destinasi wisata pada kawasan wisata tersebut. Pilar transformasi digital pada dunia usaha yang kedua, Ditjen Aptika membantu upaya UMKM Go Digital melalui program adopsi teknologi digital bagi UMKM
melalui pendampingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM produsen sektor pengolahan yang dimulai di 13 kawasan, yaitu Sumatera Utara, Bangka Belitung, Banten, Jabodetabek, Jawa Tengah, dan DIY, Jawa Timur, Kalimantan Barat, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua, serta Papua Barat, agar dapat naik kelas atau scaling up dari sisi adopsi teknologi digital. Semua upaya tersebut ditujukan untuk meningkatkan akses pemasaran, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis, meningkatnya daya saing dan inovasi, serta meningkatnya tingkat pendapatan para pelaku UMKM. Pilar transformasi digital pada dunia usaha yang ketiga yaitu revolusi digital teknologi untuk menciptakan produk baru yang inovatif. Dalam program Digital Technopreneur, Direktorat Pemberdayaan Informatika memiliki 3 kegiatan. Pertama, Sekolah Beta untuk membangun pola pikir kewirausahaan. Kedua, 1000 Startup Digital untuk membangun tim dan membuat sebuah produk serta menumbuhkan sinergitas antar startup digital. Ketiga, Startup Studio Indonesia, program intensif bagi early stage startup untuk mengakselerasi skala bisnisnya. Selain ketiga kegiatan tersebut, ada pula Indonesia Entrepreneur TIK atau Identik, sebuah ajang kompetisi TIK untuk menggali karya anak bangsa yang dapat bersaing di tingkat regional maupun internasional. Pilar transformasi digital pada dunia usaha yang terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika memiliki 2 program bisnis matchmaking yang terdiri dari Hub.id dan Indonesia Game Developer Exchange atau IGDX. Program Hub.id ini berfokus pada pemberdayaan startup digital agar mampu meningkatkan skala usahanya ke tingkat regional sehingga diharapkan dapat mendorong kemajuan ekosistem startup digital di Indonesia. Program Hub.id ini terbagi menjadi 2, yaitu Hub.id Accelerator, merupakan program dengan tujuan utama memfasilitasi para founder startup digital agar dapat menambah value. Sedangkan untuk program Hub.id Summit lebih berfokus pada forum pertemuan bisnis yang mewadahi pelaku startup digital di Indonesia untuk bisa meraih pendanaan dan venture capital dan kerjasama bisnis dari para mitra bisnis. Dalam pelaksanaan transformasi digital kepada pemerintahan, ada 3 program yang dilakukan Ditjen Aptika. Yang pertama, Pusat Data Nasional merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah, khususnya pasal 27 Perpres SBPE. Pusat Data Nasional menyediakan infrastruktur bagi pakai menggunakan teknologi cloud terbaru yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan infrastruktur untuk instansi pusat dan daerah yang saling terhubung sehingga dapat mengimplementasikan satu data Indonesia yang dapat dijadikan landasan dalam pengambilan kebijakan pemerintah dalam berbagai sektor. PDN menjadi salah satu penunjang utama terlaksananya percepatan transformasi digital di Indonesia yang memiliki perlindungan keamanan informasi secara berlapis bagi instansi pusat dan daerah, mulai dari fasilitas fisik, jaringan, server, platform, hingga pada lapisan aplikasi. Program yang kedua, Cloud SPBE, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan pada pengguna SPBE dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Pengembangan yang dilaksanakan mempunyai keluaran berupa aplikasi berbasis komputasi awan atau cloud dan aplikasi mobile dengan harapan efektivitas dan efisiensi dapat dicapai semaksimal mungkin. Untuk meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan SPBE, telah disediakan ragam aplikasi untuk mempermudah pelayanan publik, semua terintegrasi sebagai sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Kemudian program yang ketiga adalah program Smart City yang merupakan pendampingan penyusunan Master Plan Smart City kota atau kabupaten yang dipilih berdasarkan kesiapan e-government, kemampuan keuangan daerah, komitmen kepala daerah, dan kepala organisasi perangkat daerah atau OPD yang terlibat dalam implementasi program Smart City. Tujuan program ini memperkuat aspek fundamental menuju kabupaten atau kota yang smart sesuai potensi dan tantangan masing-masing. Transformasi digital pada masyarakat, dunia usaha, dan pemerintahan didukung oleh regulasi, yaitu pendaftaran PSE yang wajib dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, yakni orang, badan usaha, dan masyarakat atas penyelenggaraan sistem elektroniknya.
Kategori sistem elektronik yang dimaksud yaitu portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk marketplace, toko online, payment gateway, fintech, layanan on-demand berbayar, media sosial, platform komunikasi, search engine, dan sistem elektronik lainnya yang melakukan pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas transaksi elektronik. Serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP mendorong reformasi terkait praktek pemrosesan data pribadi seluruh pengendali data pribadi, baik di lingkup pemerintahan maupun swasta. Selain itu, UU PDP juga mengedepankan perspektif perlindungan data pribadi dalam pengembangan teknologi baru, sehingga akan mendorong inovasi yang beretika dan menghormati hak asasi manusia. Kemudian diawasi oleh pengendalian, yaitu pengendalian konten negatif, merupakan sistem pemantauan proaktif untuk penanganan konten internet bermuatan negatif. Sistem ini bekerja dengan cara mengais atau crawling dan mengklasifikasi konten, aplikasi, akun, atau situs yang melanggar hukum. Dalam melakukan pengendalian konten negatif, masyarakat dapat melakukan aduan konten negatif melalui website aduankonten.id. Ditjen Aptika, dengan teknologi dan sumber daya manusia yang bekerja 24 jam untuk mengais konten negatif dan menindaklanjuti aduan masyarakat terkait konten negatif. Serta Kominfo, memiliki tugas untuk mengelola transaksi elektronik dan mengatur persebaran informasi elektronik, yaitu dengan memiliki wewenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada PSE untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Dan penyelenggara sertifikat elektronik atau PSRE Indonesia atau Root Certification Authority atau CA adalah lembaga induk penerbitan sertifikat digital atau elektronik yang dikelola oleh Ditjen Aplikasi Informatika. PSRE bertujuan menyediakan jasa sertifikat elektronik dan tanda tangan digital yang efisien, praktis, dan terpercaya bagi ekosistem digital di Indonesia. Ditjen Aptika terus mempertahankan semangat profesionalitas dan integritas tinggi, serta akan terus melaju berinovasi untuk Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju.